kita atau yang kita selama ini bermunajat, ternyata bala masih terus menimpa kita. Selesai satu masalah, tambah lagi masalah. Kemudian permintaan yang kita minta belum ketemu. Saya minta kerjaan yang bagus, belum ketemu. Saya sudah berusaha melamar kerja sana sini, belum ada. Terus mana doa aku selama ini mana? Allah simpan doa kita buat di akhirat. Berarti tak ada yang hilang di sisi Allah. Kalau tidak tertolak bala, tidak diijabah sesuai permintaan, berarti yakini disimpan di akhirat. Sahabat dan orang salih lebih suka doanya selama di dunia disimpan buat akhirat, karena di akhirat bakal lebih butuh bantuan dan pertolongan Allah dan berkat doa kita. Doa kita pasti diijabah, walaupun proses melalui 3 hal. Yang pertama, diijabah doa kita menolak takdir yang buruk, menghilangkan takdir yang buruk. Contoh, kita memohon, ya Allah kasih aku jodoh, tapi jodohnya belum datang. Ternyata dalam takdir, karena kita sering berdoa meminta sesuatu, Allah sudah ijabah, tapi Allah memilih daripada memberi jodoh, ada yang lebih daripada itu. Apa? Ternyata ada takdir yang jauh lebih buruk daripada jodoh yang kita minta. Makanya Allah geserkan takdir buruk itu karena doa kita. Ingat, salat kita jarang atau ada dosa yang membawa perasaan, mengikuti perasaan cinta, ucapkan kata-kata melalui WhatsApp atau bersama teman, melembar kata barangkali awalnya tidak sengaja membuat dia jatuh cinta, besok lama-kelamaan menjadi pacaran. Ini kan awalnya dari dosa ucapan. Ketik namanya, ketik dosa. Diketik dosa itu ketik tik 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 tik. Awalnya enak kan? Awalnya hanya ngobrol kan? Ngobrol biasa. Lama-kelamaan ada ucapan. Berapa ketikan kita yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan, berapa banyak yang kita, berapa kata. Makanya bayangkan jamaah sekalian, karunia dari Allah. Kalau setiap kata yang kita tuliskan ini dosa dan maksiat, Allah hukum kita habis. Sudah habis kita. Berapa ucapan yang kita ucapkan? Apakah anda bisa jamin segala ucapanmu 100% bersih? Tidak bisa. Ada yang anda ucapkan tanpa sengaja membuat orang lain tersinggung, itu dosa. Membuat orang lain sakit hati, apalagi kalau sengaja. Makanya kenapa kita disuruh banyak istighfar? Karena dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita merasa kekurangan ibadah, segera bertaubat dan istighfar. Karena kekurangan ibadah bukan karena malas semu, bukan karena merasa diri sudah bosan beribadah, tidak. Pasti ada dosa. Harus bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai saya begitu malas ibadah? Dosa apa yang saya lakukan sampai sudah berubah sifat saya? Dulu saya suka salat di masjid, kok sekarang kenapa sekarang tidak suka ke masjid? Ada apa? Itu saking bahayanya dosa, sangat pengaruh dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita terus beristighfar, selalu beristighfar, jangankan kita beristighfar karena dosa maksiat, beribadah saja kita butuh istighfar. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cari iman biar bisa balik lagi hati kita ini hidup lagi. Coba amalan apa, zikir yang mana, ya, teman yang mana. Si fulan ini, kalau saya sama si fulan malah nambah iman saya, karena dia ajak ke taat, karena dia ajak ke zikir, karena dia ajak ke masjid. Dekat sama orang seperti itu.
Tapi kalau teman yang bahas dunia, kita sendiri sudah tenggelam di dunia, malah dia bahas dunia lagi, berarti tidak akan bisa hidup lagi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah. Berarti kalau kita doa, berarti itu kan perintah. Allah memerintahkan kita berdoa, dan Allah juga menjanjikan astajib lakum, aku akan ijabah. Saya suka berdoa seperti ini, ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu sesuai perintahmu. Karena yang memerintahkan kita doa siapa? Allah. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu atas perintahmu. Ya Allah, aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun manusia tidak suka, Allah akan ridha terhadapnya dan Allah jadikan manusia ridha. Dan barang siapa yang mengharapkan ridha manusia dengan kemurkaan Allah, ada orang yang na'udzubillah, dia lebih peduli manusia daripada Allah. Yang penting manusia suka, yang penting orangnya senang. Kalau Allah, dia tidak peduli. Apa yang akan terjadi, kata Rasulullah SAW, akan Allah murka terhadap dia, dan Allah akan jadikan manusia tidak akan ridha terhadapnya. Sampai akan datang satu saat Allah akan jaga hatimu, bagimu yang selalu bersama Allah, bagimu yang ada dalam hatinya Allah, bagimu yang istiqamah dalam amal salihnya, Allah janji akan jaga hatimu selalu tenang, selalu bahagia, selalu nikmat. Tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Khatimah yang baik itu, kalau semua yakin mati mau surga, langkah pertama surga apa? Husnul khatimah, khatimah yang baik. Kalau khatimahnya baik, berikutnya lebih baik. Yang lebih baik, kuburnya raudhatun min riyadil jannah, hari mahsyar aman nyaman, hari hisabnya mudah, silahkan masuk surga. Itu sistemnya. Tapi khatimah yang baik ini wajib, harus sebelumnya ada apa? Ada niat baik, ada amalan baik, ada salat baik, ada zikir baik, ada Quran baik, baru dapat khatimah yang baik. Ibunya megang HP, ayahnya megang HP, lingkungannya semuanya megang HP, wajar sekali dia ikut megang HP. Tapi kan coba kalau bisa merubah hal ini, apa? Ibu yang salihah selalu baca Quran, selalu zikir kepada Allah, selalu mendengar Al-Quran. Ayahnya itu begitu anaknya lahir, dia baca doanya, baca Al-Fatihah, azan, iqamah, titip kepada Allah. Ya Allah, aku titip anak ini. Ya Allah, lindungi, jaga anak saya ini dari godaan syaitan, dari fitnah dunia. Ya Allah, jadikanlah anak ini hamba-Mu yang salih. Ibunya megang HP, ayahnya megang HP, lingkungannya semuanya megang HP, wajar sekali dia ikut megang HP. Tapi kan